Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita bisa kembali dipertemukan dalam program acara Teras TVmu bersama dengan UHAMKA. Bersama dengan saya, Vini Auliani, yang akan menemani Anda semuanya selama 1 jam ke depan. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yang sangat relevan dengan keseharian kita, yaitu kita akan membahas mengenai kupas tuntas diet sehat bersama dengan Prodi atau Program Studi Gizi UHAMKA. Dan bersama dengan narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu ada Kaprodi Gizi UHAMKA, Ibu Imas Arumsari SGZ MSc, yang akan mengupas tuntas nih, seperti apa sih gizi yang sehat, dan juga tentunya ini sesuai dengan keilmuan, akademik, dan praktisi praktek di lapangannya. Untuk itu langsung aja nih kita sapa narasumber kita yang udah ada di samping saya saat ini. Assalamualaikum Ibu Imas. Waalaikumsalam Mbak Vini. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Imas telah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi informasi sama pemirsa TVmu khususnya ya Bu ya. Nah, sekarang ini kan kita lagi tren nih Bu ya, banyak sekali metode-metode diet nih di masyarakat. Nah, sebelum kita tahu nih metode diet yang ada, biasanya kan ada diet keto ya. Sekarang yang lagi booming itu juga diet intermittent fasting ya Bu ya. Yep. Nah, sebenarnya kalau pengertian diet sehat nih Bu ya, seperti tema kita kali ini kan kupas tuntas diet sehat. Sebenarnya diet sehat itu tuh seperti apa sih Bu? Oke, jadi konsep diet itu sendiri Mbak Vini, yang dimaksud dengan diet itu sebenarnya pengaturan makan. Jadi mau kita mengatur makan karena mengelola berat badan, kita mengatur makan karena ada masalah kesehatan, itu semua namanya diet. Jadi perlu dipahami oleh seluruh masyarakat bahwa diet itu artinya mengatur pola makan. Nah, kalau dikatakan diet sehat, berarti ya diet sesuai dengan kebutuhan gizinya. Karena kebutuhan gizi orang itu bisa beda-beda Mbak Vini, bisa kita lihat dari usianya, dilihat dari jenis kelamin, dilihat juga misalnya kalau dia punya masalah kesehatan sehingga harus misalnya membatasi beberapa zat gizi. Misalnya kalau ada hipertensi berarti harus mengurangi natrium. Nah, definisi sehat konsepnya itu. Tapi kalau sehat secara umum menurut anjuran Kemenkes itu diet gizi seimbang sesuai dengan pedoman gizi seimbang, di mana dalam satu piring harus kita dalam makan itu mesti ada sumber karbohidratnya, mesti ada sumber protein nabati, protein hewani, sayur, buah, dan jangan lupa minum air putih yang banyak gitu. Oke, jadi ternyata diet tuh pengertiannya seperti itu. Karena saya pribadi berpikirnya diet juga, dan mungkin ini kebanyakan masyarakat ya, diet tuh biasanya untuk ngurangin berat badan ya, aja ya, untuk kecantikan, maksudnya untuk biar kelihatannya nih keren ya, ideal, langsing gitu ya Bu ya. Berarti sebenarnya diet itu kan intinya sehat ya, pengaturan pola makan ya, agar sehat gitu. Nah, apakah diet itu berarti bisa ada pengaturnya disesuaikan untuk misalnya anak kecil, orang dewasa yang sehat ataupun sakit gitu, itu gimana Bu? Oke, kalau kita merujuk ke arah siapa diet ini bisa diterapkan, kita bisa lihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, orang sehat dan orang sakit ya. Kalau diet untuk orang sehat tentu sesuai dengan kebutuhan gizinya. Tadi yang saya sampaikan sesuai dengan anjuran Kemenkes, merujuk pada angka kecukupan gizi, itu dia membagi menurut usia dan jenis kelamin. Kalau untuk orang sehat kita bisa pakai rekomendasi itu. Kemudian yang kedua, untuk orang sakit atau punya masalah kesehatan. Masalah kesehatan itu nggak harus selalu dalam kondisi dia sakit ya. Misalnya orang obesitas itu masalah kesehatan. Artinya kita harus kontrol, kita harus kendalikan berat badannya supaya sesuai dengan berat badan ideal. Dan juga masalah kesehatan yang udah sampai pada kondisi sakit. Misalnya yang paling sering harus diatur pola makannya adalah penyakit-penyakit tidak menular, misalnya diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular termasuk di dalamnya hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke gitu, penyakit ginjal kronik, kardiovaskular, penyakit jantung pembuluh darah itu kardiovaskular. Kemudian penyakit ginjal kronik, penyakit paru kronik. Nah, itu butuh diet-diet khusus yang tentu kita harus konsultasi sama ahli gizi untuk mengatur seberapa banyak kita butuh karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian diet yang ketiga adalah diet yang dilihat menurut usia atau daur kehidupan. Kan kalau manusia itu lahir dari bayi
bayi, terus tumbuh jadi balita gitu kan, anak, remaja. Nah, masing-masing periode itu punya kebutuhan yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita tanya kebutuhan protein untuk ibu hamil dengan kebutuhan protein untuk anak-anak tentu berbeda, dan itu harus disesuaikan sesuai dengan kondisi klinisnya juga kalau dia ada masalah kesehatan. Kurang lebih seperti itu Mbak Vini. Gitu ya. Jadi memang ada pengklasifikasiannya ya, nggak bisa kita samaratakan. Jangan makan banyak gitu. Kalau untuk anak kecil mungkin untuk kasus tertentu memang makan banyak karena dia lagi masa pertumbuhan gitu ya. Betul. Nah, kalau untuk anak kecil itu misalnya ada anak kecil yang kasusnya kan mungkin kalau soal terkait gizi juga ya, ada yang kegemukan ya, obesitas sama stunting. Nah, ini cara melihatnya gimana Bu? Kalau misalnya anak kecil kegemukan itu apakah nggak apa-apa gitu? Karena kan dia sedang gemes tumbuh ya. Dan gemes kan biasanya gemoy gitu ya. Apakah nggak apa-apa karena dia masa pertumbuhan atau harus diet? Nah, gimana nih Bu? Oke, untuk melihat kalau ini spesifiknya periode anak-anak ya, apakah dia kalau yang tadi Mbak Vini sampaikan gemuk, stunting, itu namanya konsep status gizi. Jadi kita mesti melihat anak itu ada ukurannya, ada aturannya, namanya pengukuran status gizi. Harus ditimbang, harus diukur tinggi badannya, kemudian dibandingkan dengan indeks yang sudah direkomendasikan sama Kemenkes. Makanya muncul akhirnya dari pemeriksaan itu muncullah dia masuk kategori apa nih? Oh, stunting, oh wasting, oh overweight, oh obesitas. Wasting itu kurang berat badan. Jadi kalau stunting itu tinggi badannya kurang. Oh, stunting tinggi badannya kurang. Tinggi badannya kurang. Kalau wasting itu berat badannya kurang. Jadi dia beda indeks pengukuran. Nanti kalau kita tanya sama ahli gizi pasti dia akan jelaskan. Ini masuk ke kurva merah. Mungkin Mbak Vini pernah tahu KMS? Kartu menuju sehat. Iya, itu kan suka ada kurva pertumbuhan ya. Ada yang dia di warna hijau, kuning, merah. Nah, itu sebenarnya cara kita ngasih tahu status gizi anak tersebut gitu. Jadi misalnya kita ketemu anak, perlu juga nih ditanamkan mindset kepada orang tua bahwa gemuk itu belum tentu sehat. Memang kalau gemuk tuh kadang orang-orang suka mengapresiasi ya, gemuk nih, gemes, terus orang tuanya pinter ngasih makan, terus anaknya nggak GTM. Jadi kalau gemuk tuh kita diapresiasi, tapi kalau anaknya terlihat kurus, meskipun sebenarnya ideal gitu kalau kita ukur pakai pengukuran dan kita bandingkan dengan indikator gitu, kadang malah suka ditanya, kenapa susah ya makannya? Jadi kayak bisa ngasih makan orang tuanya merasa dibully kan akhirnya, padahal belum tentu dia kurang gitu. Jadi memang ada indikator-indikatornya yang tentu harus kita konsultasikan kepada expert. Jadi nggak semua orang bisa jadi ahli gizi, nggak semua orang bisa ngasih rekomendasi bahwa ini adalah status gizi ideal dan bisa ngejudge gitu ya. Kamu kayaknya harus turun berat badan gitu, karena tadi anak-anak itu fase yang penting banget untuk pertumbuhan. Ada yang namanya growth spurt. Jadi sebelum usia 18 tahun dia harus benar-benar di boosting pertumbuhannya, istilahnya begitu ya. Jadi perlu diperhatikan, dan yang terjadi pada anak-anak sekarang, angka obesitas pada anak itu juga meningkat. Jadi nggak hanya stunting, kita juga menghadapi fase di mana obesitas anak meningkat. Dan kalau dia udah obesitas ketika anak-anak, dia jadi lebih beresiko kena penyakit yang tadi, penyakit tidak menular yang saya sebutkan di awal tadi, karena dia punya faktor resiko obesitas tadi itu, begitu Mbak. Baik ya. Itu kalau untuk, tadi kan ada kurvanya ya, itu kalau misalnya dikaitkan, ataupun juga untuk orang dewasa, dikaitkan antara berat badan sama tinggi badan, itu berapa sih Bu? Ada rumusnya nggak? Iya, jadi kalau untuk yang orang dewasa, di atas usia 18 tahun, kalau kurang dari 18 tahun tadi kita bisa pakai kurva itu. Kalau untuk di bawah 18 tahun, lihat kurvanya itu. Iya, lihat kurva itu, nanti dia ada beberapa indeks, ada indeks massa tubuh menurut umur, ada berat badan menurut umur, dan sebagainya. Tapi kalau untuk orang yang di atas usia 18 tahun, kita bisa menghitung indeks massa tubuh itu pakai rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nah, kalau dia antara 18 sampai 25 tuh angkanya, itu dia normal. IMT-nya normal, berarti status gizinya normal. Indeks massa tubuh ya Bu ya? Iya betul, indeks massa tubuhnya normal, sehingga
nggak perlu menurunkan berat badan dan nggak perlu meningkatkan berat badan juga karena itu masih aman. Cuma yang harus dia perhatikan adalah kualitas makanannya harus sesuai dengan prinsip gizi seimbang gitu. Kadang orang merasa misalnya berat badan saya sudah ideal dan ada kan orang yang nggak gampang naik berat badannya kan Mbak Vini. Padahal makannya banyak ya. Iri nggak sih? Kalau saya makannya dikit udah tembem. Ada yang begitu, Iya, Bu. ada yang begitu dan akhirnya dia jadi berkecil hati membatasi semuanya gitu kan. Ada juga orang yang walaupun makannya banyak dia tetap aja kan berarti kan ada faktor genetik ya. Tapi sebenarnya kita tetap perlu atur makanan kita supaya sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Jadi meskipun kita nggak ada kecenderungan untuk naik berat badan secara cepat, tetap harus seimbang tuh. Karbohidratnya diatur sepertiga piring, terus harus banyak konsumsi sayur buah minimal 3 porsi sehari. Jadi 3 porsi buah sehari, tuh sebenarnya kita perlu makan dalam setiap kali makan itu perlu ada makan buah juga dan perlu ada makan sayur juga, nggak hanya kuahnya loh ya. Ampasnya kuahnya juga. Kalau sayur asam enak banget kan biasanya kuahnya enak aja. banget di seruput, tapi kan nggak ada seratnya, nggak ada vitamin mineralnya juga gitu. Oke, jadi itu ya Bu, ada patokannya itu tadi rumusnya nih dicatat ya pemirsa, didengerin ulang kalau perlu ya, biar kita bisa hitung sendiri nih kira-kira udah ideal belum nih. Baik, ini menarik sekali Bu Imas, kita akan lanjutkan kembali, tapi kita lihat dulu nih pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama dan Uhamka. Kita lanjut kembali membahas kupas tuntas diet sehat bersama dengan Prodi Gizi bersama dengan Ibu Imas. Nah, Ibu Imas, ini kadang diet ini kenapa sih seperti di awal ya? Tadi kan Ibu bilang kalau diet itu sebenarnya pola makan sehat ya Bu ya. Tapi di masyarakat tuh suka disalahartikan gitu, lebih kayak kadang kita sendiri sebenarnya kita pengen sehat nih, terus kita bilang kayak mengurangi beberapa makanan. Suka tanggapan orang kan misalnya, oh diet ya, gitu, menurunin berat badan ya, gitu. Kayak gitu Bu. Kenapa ya Bu? Iya ya. Memang stigma ya. Jadi kadang kalau kita pengen nurunin berat badan itu merujuknya pasti diet. Atau kalau kita ngomongin diet pasti semua orang mikirnya oh diet itu berarti membatasi makanan, ngurangin nasi, nambahin sayur, itu diet. Udah diet tuh itu doang gitu. Padahal kalau di gizi kita mengenal ada bahkan namanya diet TKTP. TKTP itu tinggi karbohidrat, tinggi protein. Misalnya kita lagi kena tipes nih Mbak Vini. Kena tipes kita kan lemes banget badan ya. Jadi kita butuh asupan energi yang banyak karena proses katabolisme atau pemecahan energi di tubuh kita meningkat karena suhunya tinggi gitu kan, karena infeksi. Itu kita makan porsi yang lebih banyak gitu daripada biasanya karena kita butuh booster zat gizi. Itu pun namanya diet, padahal piring kita penuh gitu ya. Itu namanya diet ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jadi kalau kita ngatur pola makan kayak untuk masalah-masalah kesehatan itu semua sebenarnya namanya diet. Cuma memang stigma masyarakat seperti itu. Kalau kita ngomong, kalau kita misalnya nggak makan siang, oh lagi diet ya, padahal belum gajian sebenarnya. Iya, hemat ya. Gitu sebenarnya jadi hemat gitu. Jadi nggak hanya terbatas pada itu. Mungkin karena memang sudah budaya ya yang berkembang budaya, seperti itu. Betul. Ini yang harus diluruskan ya, Iya, Bu Imas betul ya. sekali. Baik, nah Bu Imas sekarang ini kan juga lagi tren banget nih ya, diet yang lagi booming nih di kalangan masyarakat itu adalah intermittent fasting yang dia tuh nih saya juga ini Ibu Imas kan lebih tahu, tapi biasanya kalau intermittent fasting itu puasa seharian masih boleh minum air putih, makannya itu jam 4 atau jam 5. Nah, ada yang sampai jam 7 atau jam 8, tapi habis itu udah nggak boleh makan lagi. Ada gitu. jendela makannya, ada jendela puasanya. Iya, tapi ada juga yang pas jendela makannya itu tuh makannya nih karena jendela makan nih makannya cenderung kayak wah mumpung boleh makan nih, jadi kayak sepuasnya balas dendam gitu. Iya. Nah sebenarnya intermittent fasting tuh gimana sih Bu? Yang benar gitu? Jadi kalau secara saintifik ya, ada banyak banget bukti di jurnal yang sudah dipublikasikan di artikel-artikel ilmiah hasil penelitian yang teruji saintifik gitu ya. Konsep puasa itu sebenarnya bagus ya. Kalau di Islam kita mengenal ada puasa wajib, puasa sunnah gitu ya. Banyak penelitian yang sudah dikembangkan ketika kita puasa Ramadan itu rupanya dia bisa meningkatkan sistem fagositosis di dalam tubuh. Jadi fagositosis apa Bu? Fagositosis itu jadi sel itu yang udah tua nih membunuh dirinya sendiri. Jadi kan kita perlu regenerasi sel ya. Iya. Kenapa kita cepat tua? Kenapa kita kena penyakit kronik, penyakit degeneratif? Itu kan karena ada banyak sekali radikal bebas di tubuh kita. Radikal bebas itu yang dia merusak organ, merusak sel. Akhirnya sel tuh jadi layu. Jadi kalau kita ibaratkan kayak muka tuh keriput gitu, jadi dia nggak fresh tuh.
gitu. Jadi sel yang kayak gitu harus diperbarui memang supaya dia bisa melaksanakan fungsi-fungsi tubuh dengan normal. Jadi kayak kembali muda. Jadi konsep anti-aging yang kita kenal dalam skincare itu juga bisa dilakukan ketika tubuh kita lagi puasa. Jadi di dalam tubuh kita tuh menjalankan sistem anti-aging dengan sesungguhnya gitu. Jadi nggak hanya muka aja yang butuh anti-aging, tubuh kita, organ kita juga butuh sistem anti-aging yang secara alami namanya fagositosis tadi itu. Nah, puasa sebenarnya merangsang itu, dan intermittent fasting sendiri sebenarnya arahnya untuk mendorong itu juga sebenarnya. Kenapa akhirnya terjadi penurunan berat badan? Ya karena dia memang membatasi waktu makan kan, membatasi jendela makan. Tadi yang Mbak Vini sebutin itu sering banget gitu kejadian. Kayak simpelnya kalau kita lagi pada buka puasa Ramadan kan, kita akhirnya makan malam kan lebih banyak daripada ketika kita nggak puasa. Jadi kayak lebaran, kayak hajatan kayak kalap ya. Gorengan ada, kurma ada, teh manis ada, cendol ada, semua tersedia. Lapar mata karena kita punya pikiran, di pikir kita secara psikologis kita tuh udah menderita gitu sama intermittent udah nahan ya. Intermittent fasting kan juga gitu ya. Aku kan nggak makan, jadi boleh dong aku self reward kalau kata anak sekarang kan gitu ya. Self reward dengan makan apa yang aku mau gitu ketika jendela makan itu. Nah itu sebenarnya yang nggak boleh kan. Tetap meskipun kita diet apapun bentuknya ya, kita tetap harus memperhatikan kebutuhan gizi kita dan tetap harus seimbang. Kita bukan nggak butuh nasi sama sekali ya, kita tetap butuh nasi karena karbohidrat itu yang akan meningkatkan gula darah. Gula darah itu tetap dibutuhkan sama tubuh kita. Kalau nggak ada gula darah kita nggak bisa mikir nih. Sekarang kita lemot nih gitu kan, nggak bisa mikir, terutama untuk mahasiswa ya, yang butuh energi khusus untuk mikir gitu kan. Itu nggak boleh skip karbohidrat juga ya kan. Terus apalagi nih misalnya intermittent fasting tadi. Harus diwaspadai juga kalau misalnya dia dalam kondisi diabetes atau penyakit gula ya. Itu tuh nggak dianjurkan untuk melakukan intermittent fasting karena bisa meningkatkan kondisi yang namanya ketoasidosis. Jadi tubuh kita jadi lebih asam. Karena kan dia nggak bisa mencerna nggak bisa menyerap glukosa ya. Kalau di kondisi diabetes mellitus itu kan ada gangguan, dia nggak bisa uptake glukosa atau selnya nggak bisa nyerap glukosa dan nggak bisa dimanfaatin tuh glukosa. Dan dalam kondisi kelaparan justru dia akan merangsang, intermittent fasting kan kelaparan ya. Dalam kondisi kelaparan dia justru merangsang ketoasidosis. Apa dampaknya? Tentu terjadi kerusakan tubuh. Mbak bayangin kalau punya keran yang dari logam di rumah, kalau kena cairan asam yang antiseptik itu apa yang terjadi? Karatan dia jadi putih kan dan nggak bisa hilang kan. Nah itu yang terjadi di tubuh kita kalau dia kondisinya terlalu asam. Bahaya. Makanya perlu diwaspadai juga, nggak semua orang bisa melakukan intermittent fasting gitu. Tapi intermittent fasting itu sebenarnya yang tepat tuh jam berapa sih Bu? Kan jam buka puasanya ya. Kan apakah dari jam 4, jam 6 atau kayak puasa kan mungkin jam 6 ya. Sampai menjelang sahur jam 4 subuh gitu. Kalau intermittent fasting kayaknya cenderung lebih sedikit deh. Dia dari jam 3 atau jam 4 itu sampai jam 8 atau jam 9 gitu. Dan dia lebih beragam juga kan. Maksudnya nggak ada yang benar-benar settle di satu paham. Maksudnya jendela makan jam berapa. Ada yang dibagi dua juga sih Bu ya. Iya ya. Dari jam 12 siang juga ada sampai jam 5 kadang. Sebenarnya kalau untuk jendela makan dan jendela puasa, aturannya si intermittent fasting itu saya belum menemukan bukti bahwa ini tuh harus di jam berapa sih. Yang jelas memang yang sudah diimplementasikan sama orang-orang, ada jendela lapar, ada jendela makan gitu kan. Cuma memang belum ada bukti konkret, maksudnya spesifik di satu waktu yang semua satu suara nih bahwa intermittent fasting harus di situ gitu. Jadi kayaknya itu butuh penelitian lebih lanjut sih menurut saya Mbak Vini. Tapi intinya berarti kalau intermittent fasting pun juga pas buka puasa ya jangan semuanya kalap ya Bu ya, tetap dikontrol juga tetap dikontrol, tetap dihitung kebutuhan kita berapa, diturunin tuh dari kebutuhan kita berapa, maka kita butuh karbohidrat berapa, protein berapa, lemak berapa, vitamin dan mineral jangan lupa gitu. Nah berarti juga kalau kita sebagai muslimah nih Bu ya, sebagai muslim mending sekalian puasa dong ya, karena kan kalau puasa kan ada jamnya dan dapat pahala juga kan. Jadi kayak peribahasa ya, sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Bener sih sebenarnya. Jadi seperti yang tadi aku sampaikan Mbak Vini, sebelumnya udah banyak melakukan penelitian di bidang puasa dan dampak kesehatannya gitu kan, dan semua bilang positif karena tadi mekanisme fagositosis dan sebagainya gitu kan. Jadi ketika manusia modern memodifikasi itu menjadi sebuah konsep intermittent fasting, ya nggak ada salahnya juga karena itu ada bukti ilmiahnya sebelumnya gitu kan.
Kalau Muslim mau sekalian dipakai buat puasa ya alhamdulillah, dunia dapat akhirat dapat Iya, begitu. akhirat dapat ya. Cuma bahasanya aja kali Bu ya, jadi lebih keren ya, intermittent fasting. Dan mungkin bisa masuk ke semua kalangan kan, Iya, semua Muslim kalangan, aja. Tapi berarti artinya Muslim ini udah lebih dulu ya kalau menerapkan puasa Senin Kamis atau selang-seling puasa jadi Daud, kita sehat. kita jadi tahu ya bahwa Jadi kita tahu disuruh ya. puasa tuh ada alasannya. Ada alasannya secara kesehatan ilmiah kesehatan ya. ilmiah. Baik. Nah Bu, terkait tadi kan diet ini kan juga macam-macam kan, tadi intermittent fasting, ada juga orang nih yang diet ekstrem nih. Kadang-kadang mungkin saking dietnya dia benar-benar mengurangi porsi makan, nahan lapar gitu, tapi dampaknya nih kadang jadi nggak seger gitu mukanya, mungkin yang tadinya badannya gemuk banget kan, tembem, terus pipinya jadi nggak berubah tembem, jadi kurus dan kelihatannya malah jadi nggak seger gitu ya, jadi lesu. Ini buat kesehatan juga gimana tuh Bu? Iya, dampaknya? tentu ya. Tentu kita di Gizi tidak menganjurkan untuk mengikuti diet ekstrim. Kenapa orang diet ekstrim? Karena pengen turun berat badan instan ya, secepat mungkin. Wah, saya bulan depan nikah. Saya bulan depan sudah biasanya. Harus muat nih kebaya saya. Akhirnya dia melakukan itu gitu ya. Sebenarnya penurunan berat badan yang terlalu ekstrim itu juga nggak dianjurkan. Karena ketika dia nurunin berat badan secara ekstrim, potensi dia untuk balik dan bahkan lebih gemuk itu justru jauh lebih tinggi gitu. Jadi ada yang disebut dengan efek yo-yo itu kan naik turun gitu kan. Jadi ketika kita misalnya jadi penurunan berat badan yang dianjurkan itu sebenarnya 0,5 kilogram sampai 1 kilogram per minggu. Ketika lebih dari itu, misalnya kita akhirnya kardio atau olahraga terlalu ekstrim dan makan terlalu ekstrim itu kan akhirnya jadi tadi pertama dampak yang kelihatan kan akhirnya lemes gitu ya, muka tidak cerah karena kurang energi dan kurang zat gizi nggak mencukupi untuk sistem yang ada di tubuh kita, jadi akhirnya nggak seger. Dan tadi jangan lupa juga ketika kita terlalu ekstrim nurunin berat badan, bahkan mungkin beberapa suplemen akhirnya dikonsumsi ya, nah itu perlu diperiksa juga. Ketika kita diresepkan suplemen atau dianjurkan suplemen oleh siapapun ya, bisa yang pakar dan yang tidak pakar. Sekarang kan banyak banget influencer ya. Kita mesti baca, jadi kita harus jadi konsumen yang cermat. Dibaca tuh komposisinya apa, dan sekarang kan akses internet udah gampang ya. Jadi kita bisa browsing aja. Oh, sebenarnya komponennya apa sih dan apa efek sampingnya. Itu harus didalami karena sebaik-baiknya komponen misalnya apa? Serat kan bagus ya. Tapi ketika kita konsumsi secara berlebihan itu juga punya efek samping. Jadi kayak misalnya kalau kita konsumsi serat secara berlebihan, akhirnya buang air besarnya kan jadi terlalu sering. Itu kan juga sebenarnya bisa menyebabkan zat gizi nggak terserap dengan optimal ya, karena mampirnya cuma bentar di perut kita kan, ibaratnya gitu ya, malah bahaya. Jadi sebagus-bagusnya zat gizi tetap harus diatur, jangan berlebihan. Baik. Ya Bu, ini seru banget ya, jadi membuka mata nih tentang diet yang sehat. Kita akan lanjut kembali, tapi kita jeda sejenak, kita lihat dulu yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama UHAMKA. Kita lanjut lagi membahas soal diet sehat bersama Bu Imas. Nah, tadi Bu Imas kan udah menjelaskan diet nih ada apa pembagiannya ya untuk orang sehat, orang sakit, orang tua lansia ya, bahkan juga orang dewasa sama anak kecil gitu. Nah, terus diet kan juga macam-macam ya Bu, kebutuhan karbohidratnya seperti apa, tadi kan kalsiumnya, proteinnya juga. Nah, jadi apa nih Bu dampaknya kalau misalnya seseorang nih diet tanpa konsultasi terhadap ahli gizi gitu loh. Jadi main diet aja, apalagi diet ekstrim yang tadi gitu kan. Iya. Oke, jadi memang teman-teman penting banget segala sesuatu itu harus kita konsultasikan kepada ahlinya. Jadi jangan mendiagnosis diri sendiri gitu ya. Misalnya kayaknya aku butuh ini deh gitu. Jadi memang ada penting banget kita konsultasi sama ahlinya. Kalau misalnya kita nggak konsultasi sama ahlinya, sekarang semua orang bisa akses sosial media kapanpun. Akhirnya yang namanya berita hoax atau orang-orang yang sebenarnya nggak punya lisensi, nggak punya kepakaran di bidang itu, dia bisa buka konsultasi dan mengklaim bahwa dirinya pakar. Padahal sebenarnya dia nggak punya keilmuan di situ kan. Akhirnya yang terjadi tadi bertebaranlah itu hoax-hoax yang tidak benar, termasuk diet yang terlalu ekstrim, bahkan suplemen yang
punya efek samping berbahaya dan itu perlu diwaspadai. Jadi jangan sampai kita tergoda oleh iming-iming marketing, karena nanti kalau kita sudah sakit dan akhirnya komplikasi, justru berobatnya lebih mahal lagi kan. Jadi sehat itu mahal, jadi harus dikonsultasikan kepada yang expert sebelum bahayanya terlalu berlanjut dan lebih fatal gitu. Jadi memang gizi itu tadi kan juga banyak nih sekarang juga bermunculan influencer selebgram di bidang gizi ya. Padahal sebenarnya ilmu gizi itu luas ya Bu ya, dan benar-benar harus orang yang kompeten ya. Betul, iya. Jadi memang harus nggak semua orang bisa menyebut dirinya ahli gizi. Jadi memang harus benar-benar orang yang punya lisensi, yang punya ijazah dan punya profesi di bidang itu. Gitu. Baik, nah ini terkait dengan kompetensi di bidang gizi ini, gimana Bu UHAMKA khususnya Prodi Gizi UHAMKA untuk mewujudkan nih kebutuhan masyarakat akan ahli gizi ataupun menciptakan ahli gizi yang kompeten. Oke, jadi kalau di Prodi Gizi UHAMKA kami berkomitmen untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang mencapai kompetensi yang harusnya dimiliki oleh ahli gizi. Tadi dari semua macam yang pembahasan tentang diet yang kita bahas itu kita ajarkan di kelas. Jadi kita memang melatih mahasiswa untuk memiliki kompetensi dalam bidang itu, sehingga harapannya mereka bisa memiliki keilmuan dan kompetensi yang benar di bidang pengaturan makan, terutama untuk beberapa untuk segala jenis kondisi dan segala jenis kebutuhan zat gizi, memang begitu. Baik. Nah, apa juga program dari UHAMKA mungkin yang diterapkan ke mahasiswanya untuk edukasi gizi sehat nih ke masyarakat gitu Bu? Oke, jadi kalau di program studi gizi UHAMKA kami membekali mahasiswa dengan kompetensi di bidang gizi dasar, di bidang 3 area kompetensi gizi ya, misalnya tiga area kompetensi, yaitu ada gizi klinik, gizi komunitas, dan food service atau manajemen sistem penyelenggaraan makanan. Dengan kompetensi di 3 bidang itu, seorang lulusan S1 gizi punya kompetensi di bidang gizi klinis, dan ketika dia mau melanjutkan berkarir menjadi tenaga kesehatan, misalnya ahli gizi di rumah sakit, dia bisa melanjutkan ke profesi dietitian. Kuliah lagi 1 tahun. Kemudian yang kedua, gizi komunitas. Jadi mahasiswa kita dibekali dengan kompetensi mereka bisa melakukan analisis situasi masalah gizi di masyarakat, yang itu nantinya akan menjadi bekal penting untuk pemegang kebijakan memutuskan kebijakan apa yang tepat untuk masalah gizi di masyarakat tersebut gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan gizi komunitas, dan penting untuk melakukan analisis situasi sehingga kebijakan yang dimunculkan atau yang ditetapkan oleh pemerintah atau stakeholder itu berbasis pada kondisi dan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga, food service. Di bidang food service ini di dalamnya ada mereka juga belajar tentang ilmu pangan. Jadi mahasiswa bisa bekerja di industri, bisa bekerja di catering sehat. Mungkin teman-teman juga familiar ya. Sekarang banyak sekali bermunculan catering sehat. Nah, pastikan catering sehat itu memang punya ahli gizi. Jadi nggak sekedar klaim sehat, tapi memang dihitung dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan juga satu lagi, di bidang ilmu pangan tadi juga mahasiswa juga bisa bekerja di industri pangan ya, bisa di bidang research and development misalnya untuk produk-produk makanan sehat dan pangan fungsional. Gitu. Berarti luas ya Bu ya, gizi ternyata cakupannya, dan ketika tadi di rumah sakit nggak harus ke dokter ya, jadi bisa ke ahli gizi ya Bu ya? Sebenarnya ada perbedaan ranah pelayanan untuk dokter gizi dan untuk ahli gizi. Nanti mungkin ketika teman-teman studi di S1 gizi, teman-teman akan paham perbedaannya, karena memang itu juga sudah diatur pemerintah bahwa ada perbedaan tupoksi atau peran antara dokter gizi dengan ahli gizi di rumah sakit. Gitu. Jadi tidak tumpang tindih ya Bu ya? Iya, betul. Ya, berarti untuk nanti lulusannya prospek pekerjaannya apa aja nih Bu? Oke, jadi tadi kalau kita merujuk pada 3 area kompetensi yang diajarkan di S1 gizi, pertama dia bisa menjadi ahli gizi di rumah sakit, dan ketika dia memutuskan untuk menjadi ahli gizi di rumah sakit, dia bisa melanjutkan studi lanjut. Jadi studi profesi sama kayak perawat yang belajar nurse, dokter yang koas ya. Dokter yang ambil spesialis. Ambil koas sebenarnya, koas atau profesi ya, profesi dokter. Kemudian kalau dia berminat untuk bekerja di masyarakat, di komunitas, dia punya kemampuan untuk menjadi analis kebijakan misalnya, atau advokasi di bidang kesehatan dengan berbasis pada analisis situasi kebutuhan masalah gizi di masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga yang tadi food service atau manajemen sistem penyelenggaraan makanan, dia bisa bekerja di industri pangan, dia bisa bekerja di catering sehat, atau menjadi wirausaha di bidang pangan halal, karena kita punya
ciri khas ya, Gizi UHAMKA itu punya ciri khas kita unggul di bidang gizi dan pangan halal, sehingga mahasiswa juga bisa mengikuti sertifikasi untuk menjadi auditor halal atau penyelia halal yang sekarang juga banyak banget dibutuhkan karena semua makanan itu harus ada sertifikasi halal gitu. Baik, seperti misalnya untuk di restoran-restoran kan suka ada nih no pork, no lard ya Bu ya. Nah itu bisa jadi kalau penyedia halal kan bisa untuk memeriksa makanan tersebut ya, karena betul. Bisa jadi belum tentu halal ya. Benar karena banget. Ada apa bahan-bahan lain gitu yang ternyata tidak halal walaupun itu no pork. Iya, betul. Jadi klaim no pork no lard juga teman-teman kita mesti waspada ya. Jadi harus benar-benar dia tersertifikasi halal gitu. Berarti lumayan ya Bu ya, cukup luas ya, prospeknya cukup tinggi sekali, cukup cerah ya nanti untuk peluang-peluang pekerjaannya. Insya Allah, selama kita punya kompetensi yang cukup di bidang itu dan belajar dengan giat, insya Allah semua segala jenis kesempatan akan terbuka. Gitu. Baik, ya. Nah ini kurikulumnya seperti apa Bu? Misalnya di semester awal nih mahasiswa gizi belajar apa sih? Sampai nanti kira-kira model penelitiannya untuk tugas akhirnya. Oke. Jadi kalau di awal-awal tentu kita nggak boleh banyak-banyak ya bobot kuliahnya karena mahasiswa kan baru dari SMA nih, jadi dia masih adaptasi ya. Jadi maksimal hanya boleh ambil 20 SKS. Jadi SKS itu adalah satuan mata kuliah ya. Jadi nggak boleh banyak-banyak tuh 20 SKS, kita belajar yang dasar-dasar dulu, dasar-dasar kompetensi, baru nanti kemudian kita menerapkan kurikulum berjenjang. Jadi ada beberapa mata kuliah prasyarat yang ketika mahasiswa misalnya belum memenuhi, dia nggak bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya. Jadi mata kuliahnya berjenjang sistemnya. Kemudian nanti di akhir kita punya mulai dari semester 6 kita ada mata kuliah PBL. PBL itu praktik belajar lapangan, itu ada di tiga tempat. Yang pertama di komunitas, di masyarakat. Kita bekerja sama dengan dinas kesehatan di suatu wilayah, misalnya dengan Kabupaten Bogor, Kota Tangerang Selatan, dan wilayah-wilayah lainnya yang sudah bekerja sama dengan Prodi Gizi UHAMKA. Kemudian di semester 7 kita melanjutkan di komunitas yang sama tapi melakukan intervensi gizi, misalnya melakukan edukasi, konseling, bekerja sama dengan posyandu dan masyarakat setempat gitu. Kemudian yang ketiga PBL di rumah sakit. PBL tuh ini praktik belajar lapangan. Iya, seperti PKL, seperti magang. Jadi mahasiswa punya experience masuk ke lapangan kerja yang sesungguhnya. Kita menyediakan 3 jenis PBL tadi ya, yang terakhir di rumah sakit gitu. Jadi harapannya mahasiswa ketika lulus karena dia sudah punya experience di real tempat kerja gitu, dia bisa menyesuaikan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dia punya ketika belajar gitu. Baik, ini menarik sekali, sangat mencerahkan terkait gizi dan juga program-program yang disediakan ya, disupport oleh UHAMKA untuk menghasilkan SDM yang mumpuni dalam bidang gizi. Kita akan lanjut kembali Bu Imas, tapi kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA. Kita lanjut lagi ngobrol soal gizi bersama Ibu Imas. Nah, Ibu Imas ini Prodi Gizi UHAMKA ya, tadi kan melakukan berbagai macam upaya, tadi juga mengenai kurikulum ya, program pembelajaran yang disediakan di UHAMKA dari semester awal hingga semester akhir. Nah, kalau boleh tahu juga nih Bu, sejarahnya Prodi Gizi ini lahir di UHAMKA ini dari tahun berapa Bu? Oke, jadi secara official Prodi S1 Gizi UHAMKA itu berdiri sejak tahun 2004 Mbak. Jadi sudah cukup, salah satu prodi gizi yang cukup lama di Indonesia, terutama untuk perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi Muhammadiyah. UHAMKA termasuk yang salah satu yang awal mendirikan program studi S1 Gizi waktu itu. Kemudian dari pengalamannya, dengan berbagai pengalaman yang sudah dimiliki, saat ini program studi gizi UHAMKA sudah terakreditasi unggul. Jadi alhamdulillah kita sudah mendapatkan rekognisi dari pemerintah bahwa kita menyelenggarakan pendidikan yang sangat mumpuni begitu. Baik, ya. Keunggulannya apa aja Bu, Prodi Gizi UHAMKA? Jadi kami memiliki keunggulan di bidang gizi dan pangan halal. Kalau dilihat dari profil lulusan yang kami tawarkan, yang menjadi keunikan dari program studi gizi UHAMKA adalah menjadi pelaku usaha atau wirausaha di bidang gizi dan pangan halal. Jadi itu yang kami kembangkan dalam proses pembelajaran, dalam proses penelitian dan pengabdian masyarakat bersama mitra-mitra yang ada di program studi gizi. Baik.
Nah, selain itu untuk prestasi nih Bu, mungkin prestasi yang telah diraih juga oleh Prodi Gizi, baik dari mahasiswanya ataupun juga program-program yang dijalankan dari pengajarnya, dosen, seperti apa Bu? Oke, jadi karena kami memiliki tadi ya, pertama keunggulan di bidang gizi dan pangan halal, kami memiliki tenaga pengajar yang sudah berpengalaman menjadi auditor di bidang halal yang berada di bawah LPPOM MUI dan dosen-dosen kami yang menjadi auditor halal ini sudah memiliki pengalaman mengaudit perusahaan-perusahaan makanan di dalam dan di luar negeri. Itu kalau dari segi dosen, dan kami juga bekerja sama dengan beberapa mitra kami baik nasional maupun internasional, terutama dalam pengembangan gizi dan pangan halal. Salah satunya dengan Chulalongkorn University di Thailand, kami bekerja sama dengan Halal Center Chulalongkorn University menyelenggarakan beberapa penelitian yang tentunya kerjasama tersebut juga masih berlanjut gitu hingga sekarang. Kemudian kalau dari mahasiswa, kita punya prestasi akademik dan non-akademik. Mahasiswa kami telah mengikuti pertukaran pelajar, salah satunya yang diikuti oleh yang diselenggarakan oleh pemerintah, ISMA, Mbak Vini. Jadi dia ikut di UC Davis waktu itu di Amerika Serikat, kemudian di Taiwan. Kami juga bekerja sama dengan mitra kami di Thailand untuk menyelenggarakan KKN internasional. Jadi mahasiswa KKN-nya nggak hanya di dalam negeri, kami membuka kesempatan untuk KKN di mitra kami di luar negeri di juga, ya, di Thailand. Seru ya. Dan juga prestasi-prestasi non-akademik, kita punya tari saman, misalnya yang udah beberapa kali nih manggung di event-event nasional dan internasional gitu. Baik, ya. Fasilitasnya apa aja Bu yang disediakan di Prodi Gizi ya? Oke, karena menurut kami memang requirement-nya sebagai ahli gizi, kita sebagai calon lulusan sarjana gizi, kita harus punya kompetensi yang mumpuni di bidang praktik. Kita menyelenggarakan ada laboratorium kuliner dan dietetik, kemudian laboratorium analisis sensori untuk icip-icip makanan. Kita punya labnya sendiri, kemudian lab gizi olahraga. Jadi kalau Mbak Vini mau main ke Gizi Uhamka, ada beberapa alat gym Mbak di sana. Jadi kita bisa coba, ada treadmill gitu ya misalnya. Ada boleh juga, nanti coba ya Bu ya. Boleh. Ada lab konseling gizi. Jadi kita juga punya ruangan khusus mahasiswa konseling, dan yang supervisornya atau dosennya nanti bisa melihat ke dalam, tapi dia nggak tahu kalau di luar ada supervisor yang mengawasi gitu. Jadi kemudian lab analisis zat gizi, lab kimia. Kalau dari segi lab kami sudah lengkap, dan tentu tadi ya bermitra dengan beberapa institusi baik di dalam maupun luar negeri. Komplit ya Bu ya. Insya Allah. Baik, nah Bu, untuk program ahli gizi ini hubungan dengan alumninya gimana Bu? Kalau untuk alumni, kita punya ikatan alumni, namanya Katalis KATALIZ, atau Ikatan Alumni Gizi, dan sudah berdiri dan mendukung pembelajaran kami di Prodi ya. Kiprahnya juga beberapa kali mereka menyelenggarakan kegiatan seperti misalnya kegiatan-kegiatan sosial di luar, dan kita mengembangkan alumni juga untuk meningkatkan jejaring alumni. Kita punya database alumni, dan selama ini kami sangat terbantu karena tadi Mbak, kita sudah berdiri dari tahun 2004. Jadi alumni kita sudah bekerja di berbagai macam institusi, dan mereka biasanya kembali ke kampus untuk ikutan ngajar karena mereka expert gitu ya di lapangan, dan mereka lebih tahu kondisi terkini ahli gizi di lapangan itu seperti apa gitu. Baik ya. Kemudian harapannya juga Bu untuk lulusannya ataupun juga untuk Prodi Gizi ke depannya, dan targetnya nih Bu yang akan diraih. Oke, kalau harapan sebagai salah satu program studi gizi di Indonesia ya, kita tahu bahwa Indonesia sekarang masih punya banyak PR nih Mbak di bidang masalah gizi, baik itu gizi lebih, stunting, maupun juga gizi pelajar ya. Sekarang pemerintah sedang concern misalnya di makan bergizi gratis misalnya, itu kan sebenarnya untuk meningkatkan kualitas pelajar Indonesia supaya mereka bisa berprestasi ya. Jadi kami berharap dengan Prodi Gizi Uhamka memberikan sumbangsih kepada negara khususnya dalam perbaikan gizi di masyarakat gitu. Jadi itu sebenarnya cita-cita besar kami, dan kami berharap juga karena kami salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang membekali mahasiswa dengan al-Islam dan kemuhammadiyahan, kita tentu punya nilai moral. Jadi kami berharap lulusan kami bisa menjadi ahli gizi yang juga bisa menjadi kompas moral bagi orang-orang di sekitarnya gitu. Ya. Nah, untuk
kesimpulannya nih Bu, untuk kesimpulannya jadi seberapa besar sih, seberapa penting ya peran ahli gizi di masyarakat untuk mewujudkan tadi masyarakat yang sehat dan juga ideal ya, tentunya dengan berat badan ideal dan juga masyarakatnya sejahtera begitu Bu. Iya, jadi sebenarnya ahli gizi itu masih sangat dibutuhkan Mbak. Kalau kita lihat dari data terkini, saya nggak hafal angka pastinya berapa, tapi yang pasti memang rasio jumlah penduduk dengan jumlah ahli gizi, terutama di wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa itu masih sangat kurang. Jadi ahli gizi masih sangat dibutuhkan, pemerataannya di semua wilayah, sehingga kami berharap dalam waktu dekat kami juga sedang dalam proses menyelenggarakan program profesi dietitian dengan meningkatkan dan kami juga tadi yang lupa disampaikan bahwa program studi gizi di UHAMKA itu nggak hanya ada di Jakarta, kita juga punya di Lampung Mbak, di namanya PSDKU atau program studi di luar kampus utama di Lampung Tengah. Jadi kami harap dengan perkembangan prodi gizi yang tadi kami berencana, kami sedang dalam upaya untuk membuka profesi dietitian, kemudian membuka program studi gizi di luar Jakarta, kami bisa turut memberikan sumbangsi bagi kebutuhan negara terhadap ahli gizi secara umum gitu. Baik. Dan kemudian juga nih Bu, pesan-pesan mungkin untuk pemirsa ataupun juga adik-adik yang mau melanjutkan ya nanti untuk menjadi ahli gizi, ini gimana Bu? Oke, jadi kalau teman-teman berminat untuk tadi menjadi expert di bidang diet dan seterusnya, kita teman-teman bisa bergabung bersama Gizi UHAMKA. Kami memiliki sumber daya manusia dosen yang kompeten di bidangnya dan memiliki 7 profil lulusan. Salah satu profil lulusan yang paling kami unggulkan adalah menjadi wirausaha di bidang gizi dan pangan halal. Jadi kalau adik-adik mau bergabung bersama kami di program studi gizi UHAMKA, kami menerima dengan tangan terbuka dan kita akan menciptakan iklim belajar yang menyenangkan. Baik, terima kasih Ibu Imas atas informasinya. Sama-sama Mbak Vini. Ini sangat mencerahkan sekali, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa ya mewujudkan masyarakat yang sehat tentunya. Amin. Bersama Prodi Gizi UHAMKA. Amin. Amin ya Rabbal Sekali lagi Alamin. terima kasih. Iya. Dan pemirsa TVmu, terima kasih juga telah menyaksikan tayangan ini dari awal hingga akhir mengenai kupas tuntas diet sehat bersama Prodi Gizi UHAMKA. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Dan tiba saatnya kita untuk pamit undur diri pemirsa. Saya Vini Auliani bersama Ibu Ima serta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.